Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zainuddin, NIM 220. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang tugas demo, yaitu jelaskan secara detail mengenai task manager dan resource monitoring. Jelaskan sesuai poin-poin berikut. Yang pertama, cara mengakses keduanya. Kita jawab dulu yang pertama ya. Untuk mengakses task manager dan resource monitoring, kita klik kanan di sini. Ini ada task manager. Kita bisa langsung search di sini. Terus untuk ke resource monitoring, ini ada resource monitor. Kita pencet di sini. Kita akan membuka yang namanya resource monitoring. Oke. Terus soal yang kedua adalah definisi dari keduanya. Baik, untuk definisi dari kedua soal tersebut, yaitu resource monitoring adalah fitur bawaan dari Windows, di mana ini sebagai alat yang digunakan untuk melihat, mengatur aplikasi atau proses yang sedang berjalan, termasuk penggunaan CPU, RAM, disk, dan network. Nah, untuk resource monitoring ini yang di sini, resource monitoring adalah alat pemantauan yang lebih detail dibandingkan dari task manager gitu. Baik, untuk soal selanjutnya adalah tunjukkan cara kerja dari masing-masing keduanya. Nah, cara kerjanya yaitu ketika kita membuka sebuah aplikasi, maka di sini di proses ini akan melihat aplikasi apa saja yang dibuka oleh laptop, oleh Windows ini. Di sini saya membuka Bandicam. Nah, yang paling atas ini adalah pemakaian terbanyak atau terbesar gitu. Terus sama di sini juga ada di disk. Nah, ini nih di bagian grafik ini menunjukkan bahwasanya sebuah Windows ini telah membuka sebuah kayak aplikasi. Nah, di bagian paling atas ini merupakan angka terbesar di sini adalah pengguna terbanyak gitu. Sama juga di network ini sama, pokoknya angka tertinggi di send dan resave ini di angka tertinggi, pokoknya paling atas ini merupakan pengguna terbanyak network. Terus selanjutnya adalah apa? Nah, begini saja. Ketika kita membuka aplikasi di Task Manager, ketika kita membuka aplikasi, maka ini diproses akan menampilkan aplikasi yang dibuka. Terus di performance ini akan menunjukkan pemakaian CPU, terus memori, nih. Jadi semakin kita membuka lebih banyak, misalkan kita buka YouTube, oke, ini akan semakin bertambah, ini akan semakin naik gitu penggunaan memori dan CPU-nya juga, disknya juga. Terus untuk WiFi ini ketika kita menyambungkan ke suatu jaringan. Terus GPU juga. Nah, soal selanjutnya perbedaan di antara keduanya ini hanya di bagian ininya doang sih. Kalau menurut saya ini lebih, Task Manager ini hanya menampilkan kayak grafik-grafik doang.
tanpa memperlihatkan kayak angka-angkanya gitu. Nah, sedangkan di sini ini akan memperlihatkan dari segi memori, disk, network, ini akan memperlihatkan lebih detail gitu. Terus soal selanjutnya, tab-tab yang ada pada keduanya jelaskan per tab. Nah, di sini di bagian proses ini yang sudah saya jelaskan tadi, bahwasanya di sini akan menampilkan aplikasi yang sedang dibuka oleh kita. Yang pertama adalah Bandicam, terus Google Chrome, Google Classroom, Microsoft, dan sebagainya. Terus ada performance, ini menampilkan grafik dari penggunaan kita kayak CPU, memori, disk, Ethernet, WiFi, dan GPU. Terus app history ini aplikasi kayak aplikasi apa aja yang sudah kita buka sebelumnya gitu. Ini akan terlihat di sini. Terus startup aplikasi ini akan kayak gini. Kayak BlueStack ini di enable. Enable ini ketika kita membuka Windows, membuka laptop gitu, ini tidak akan berjalan langsung. Nah, kalau kita ini apa namanya kayak dihidupkan ya, misalkan akan kayak gini, kayak bacanya disable gitu, kayak ini, kayak apa ya, ini ada aplikasi Laragon, ini saya tidak aktifkan karena ketika saya membuka laptop itu kayak langsung kebuka gitu. Nah, di user ini akan menampilkan akun, terus di detail ini menampilkan apa saja yang kita buka sebelum-sebelumnya, kayak history gitulah, tapi lebih detail gitu. Di service ini nah, di bagian service ini menampilkan layanan Windows yang aktif atau nonaktif gitu. Oke, mungkin hanya itu yang dapat saya jelaskan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.